Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai wawancara dalam praktek psikologi klinis. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang batasan wawancara. Nah, wawancara atau interview berasal dari kata entrevue yang berarti pertemuan sesuai dengan perjanjian sebelumnya, serta kata entre atau inter dan voir yang berarti melihat, yang berarti tanya jawab lisan dengan maksud dipublikasikan. Nah, beberapa definisi wawancara menurut para ahli dari yang pertama dari Nazir, yaitu dia mendefinisikan wawancara sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan panduan wawancara. Kemudian menurut pendapat Slamet, wawancara adalah cara yang dipakai untuk memperoleh informasi melalui kegiatan interaksi sosial antara peneliti dengan yang diteliti. Kemudian tujuan dari wawancara. Nah, tujuan dari wawancara ini untuk mengungkapkan permasalahan yang sifatnya lebih rumit dan bisa dilakukan dengan wawancara mendalam. Kemudian jenis wawancara. Nah, jenis wawancara ini ada dua. Yang pertama itu wawancara terbuka dan wawancara tertutup. Nah, yang terbuka ini biasanya digunakan untuk memperoleh data lebih mendalam, sehingga metode ini disebut wawancara mendalam. Kemudian, dalam wawancara terbuka ini diperlukan keterampilan pewawancara saat menggali lagi pertanyaan-pertanyaan yang masih dapat ditafsirkan ganda, dan juga diperlu keterampilan untuk memahami pernyataan yang diungkapkan. Kemudian kedua itu wawancara tertutup. Nah, wawancara tertutup ini biasanya berupa pertanyaan dengan jawaban tertentu. Jadi pemberi informasi tinggal memilih jawaban mana yang sesuai dengan informasi yang diberikan. Selanjutnya kita akan masuk pada wawancara dalam pengiraan mikro. Perlu diketahui bahwa pengiraan mikro dalam praktek psikologi klinis itu berarti pemahaman secara keseluruhan. Sementara wawancara di sini digunakan untuk menggali lebih dalam terkait dengan aspek kehidupan dari seseorang yang memerlukan bantuan. Dalam pengiraan, seorang psikolog klinis kemudian memberikan penilaian berdasarkan wawancara yang telah dilakukan tersebut. Selanjutnya, pada tahun 1995, Walsh dan Betts membagi pengiraan ini menjadi 4 bagian. Yang pertama, pemberian batasan masalah. Yang kedua ialah pengumpulan informasi yang bermakna. Yang ketiga, upaya mengorganisasi, mengartikan, dan memahami informasi dalam perspektif teoritis. Dan yang keempat adalah pengatasan masalah sesuai dengan hipotesis yang sudah diajukan. Laporan psikologis merupakan hasil akhir dari seluruh pengiraan mengenai seseorang. Dalam menyusun laporan, seorang psikolog harus menyajikan data dengan sebenar-benarnya agar informasi yang disajikan dalam laporan tersebut dapat digunakan oleh individu. Terdapat beberapa pedoman terkait dengan laporan psikologis, seperti yang pertama, tujuan pengiraan, di mana di sini berisi hal yang ingin dicapai melalui penilaian psikologis. Yang kedua ialah prosedur penilaian, yang dimana di sini berisi daftar pengumpulan data yang digunakan seperti pengamatan dan wawancara. Yang ketiga ialah latar belakang dari individu, seperti latar belakang pendidikan, keluarga, dan lain sebagainya. Yang keempat ialah evaluasi, yang dimana di sini merupakan inti dari laporan psikologis. Pada bagian evaluasi ini juga merupakan kesimpulan dari hasil wawancara atau pengamatan yang sudah dilakukan. Yang kelima ialah rekomendasi, yang dimana merupakan tujuan praktis dari penyusunan suatu laporan psikologis. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai wawancara klinis. Wawancara klinis pertama kali digunakan dalam dunia pendidikan oleh seorang psikolog bernama Jean Piaget pada tahun 1926. Menurut Piaget, wawancara klinis adalah penggabungan dari pemberian tes dan observasi secara langsung pada saat yang bersamaan. Sedangkan menurut Sutrisno, dalam wawancara klinis, selain pewawancara mencoba untuk menggali apa yang dipikirkan klien juga diberikan kesempatan untuk meminta keterangan atau penjelasan dari pewawancara.
Dengan cara ini terciptalah dialog antar pewawancara dengan klien yang diwawancarai. Akibat dari dialog ini, tidak saja pewawancara dapat mengetahui tingkat pengetahuan klien saat itu, klien pun dapat memperoleh bimbingan dari pewawancara. Adapun 4 tujuan utama dari wawancara klinis yang dikemukakan oleh Goldenberg. Yang pertama, memperoleh informasi tentang diri klien. Yang kedua, memberikan informasi sepanjang dianggap perlu dan sesuai dengan tujuan wawancara. Yang ketiga, memeriksa kondisi psikologis klien atau memberikan diagnosis kepada klien. Yang keempat, mempengaruhi, mengubah, dan memodifikasi perilaku klien. Wawancara klinis secara umum dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu tahap pertama, tahap asesmen. Tahap ini dilakukan pada awal pertemuan, bertujuan untuk memperjelas pemahaman peneliti terhadap permasalahan atau kesulitan yang dialami responden dalam usahanya untuk memberikan treatment selanjutnya. Pada tahap asesmen dibagi menjadi beberapa fase, yaitu yang pertama fase pembukaan. Pada fase pembukaan, melakukan perkenalan. Beberapa menit pertama digunakan untuk membuat responden merasa nyaman. Lalu, mencari informasi tentang bagaimana cara pandang responden terhadap masalah dan bagaimana mereka memahami masalah tersebut. Selanjutnya, memberikan kebebasan bagi mereka untuk menyampaikan hal-hal penting dalam dirinya. Pada fase ini, diharapkan terbentuknya suasana emosi dan interpersonal yang dapat mendukung proses perbaikan pada siswa. Fase yang kedua yaitu fase pertengahan. Fokusnya adalah mencari informasi yang diperlukan untuk merumuskan masalah atau karakteristik siswa. Selanjutnya, mengidentifikasi kesalahan responden dalam memahami masalah yang dialami. Lalu, memutuskan tentang bentuk dan tujuan treatment. Ini adalah fase penutup dan memberikan ketenangan kepada responden, memberikan apresiasi, lalu membuat kesimpulan dari hasil wawancara. Tahap yang kedua yaitu tahap treatment. Pada tahap ini, peneliti akan membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir mereka dan membantu mereka dalam memahami penyelesaian yang berkaitan dengan masalah yang dialami. Pada wawancara klinis ini terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihan wawancara klinis yaitu yang pertama, merupakan salah satu teknik yang terbaik untuk menilai keadaan pribadi. Yang kedua, responden diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dengan bebas, serta pewawancara diberi kesempatan untuk menyusun pertanyaan dengan bebas. Yang ketiga, responden diberi kesempatan untuk meminta penjelasan atau keterangan dari pewawancara. Yang keempat, berbentuk dialog, sehingga pewawancara dapat menilai tingkah laku dan proses berpikir dari responden dalam menyelesaikan masalah. Kelemahan wawancara klinis yaitu informasi yang diberikan bergantung pada keadaan, kemampuan, dan kondisi mental responden. Yang kedua, jalannya wawancara mudah mengalami gangguan. Dan yang terakhir, penguasaan bahasa yang sama dengan bahasa responden. Next yang akan dibahas yaitu wawancara personalia, penelitian, dan perilakuan. Yang pertama, wawancara personalia. Tujuan wawancara personalia yaitu untuk mengevaluasi personalia secara periodik. Dalam wawancara ini diawali dengan pertanyaan-pertanyaan berupa riwayat hidup, pendidikan, pekerjaan, ataupun psikososialnya. Kemudian, dalam wawancara ini juga tidak hanya masa lalu yang digali, tetapi harapan ke depannya ataupun antisipasi ke depannya juga perlu dikaji. Kedua, wawancara penelitian. Wawancara ini tujuannya yaitu untuk riset, bersifat sistematis dan terfokus. Jadi pertanyaannya sudah ditentukan dan kemudian diajukan kepada tiap-tiap subjek. Dan yang ketiga yaitu wawancara perilakuan. Fokusnya yaitu pada perilaku yang ingin ditingkatkan ataupun dikurangi fungsinya untuk analisis fungsional. Yang perlu digali dalam wawancara ini yaitu perilaku yang nampak berupa respon dari suatu stimulus. Nah, pada umumnya wawancara ini diawali dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum gunanya untuk membangun hubungan antara pewawancara dan subjek dan juga untuk membangun keyakinan antara pewawancara dan subjek.
Kemudian, pertanyaan-pertanyaan yang biasa diajukan itu bersifat spesifik. Untuk hasil yang optimal dalam wawancara ini, maka keterampilan mewawancara seperti perencanaan, kemudian mendapatkan informasi juga sangat penting. Kemudian performa dari pewawancara juga sangat penting, seperti penampilan, kemudian bagaimana penggunaan kosakata, bahasa, dan juga tatapan dan mimik muka ataupun karakter yang akan ditampilkan pada saat wawancara. Hal-hal seperti itu juga turut untuk mempengaruhi hasil wawancara yang akan didapat. Yang berikut adalah wawancara kelompok. Wawancara kelompok bisa diartikan sebagai diskusi kelompok terarah atau terfokus yang merupakan terjemahan dari focus group discussion. Nah, menurut Kruger pada tahun 1988, kelompok terarah adalah suatu tipe kelompok tertentu dalam arti tujuan, besarnya, komposisinya, dan prosedurnya dengan tujuan mengumpulkan pendapat suatu kelompok mengenai suatu hal. Nah, pada umumnya, anggota kelompok tidak mengenal satu sama lain dan dipilih menjadi anggota kelompok dikarenakan memiliki karakteristik yang sama dengan topik yang akan dibahas. Sehingga dapat dikatakan pula bahwa wawancara kelompok adalah suatu metode pengumpulan data yang mengandalkan perolehan data atau informasi dari interaksi dengan informan atau narasumber berdasarkan hasil diskusi dalam suatu kelompok yang berfokus untuk melakukan bahasan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang berikutnya adalah karakteristik wawancara kelompok atau DKT. Wawancara kelompok memiliki beberapa karakteristik khusus, antara lain, yang pertama, wawancara kelompok atau DKT diikuti oleh para peserta yang idealnya terdiri dari 7-11 orang. Nah, kelompok ini harus cukup kecil agar memungkinkan setiap individu mendapat kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya, sekaligus agar cukup memperoleh pandangan dari anggota kelompok yang bervariasi. Yang kedua, peserta wawancara kelompok terdiri dari orang-orang dengan ciri-ciri yang sama atau relatif homogen yang ditentukan berdasarkan tujuan dan kebutuhan studi atau proyek. Nah, kesamaan ciri-ciri ini misalnya seperti persamaan gender, tingkat pendidikan, pekerjaan, atau persamaan status lainnya yang biasanya ditentukan sesuai dengan isu atau fenomena apa yang ingin dibahas. Yang berikutnya adalah wawancara kelompok merupakan metode pengumpulan data yang mengutamakan proses sehingga tidak dilakukan untuk tujuan menghasilkan pemecahan masalah secara langsung ataupun untuk mencapai konsensus. Maka dari itu, dalam pelaksanaannya, wawancara kelompok menggunakan pertanyaan terbuka yang memungkinkan peserta memberi jawaban dengan penjelasan-penjelasan. Yang berikutnya adalah durasi yang dibutuhkan dalam melakukan suatu wawancara kelompok adalah sekitar 60-90 menit. Jika durasi yang terlalu pendek, ditakutkan bahwa diskusi dan pembahasan terlalu dangkal sehingga data yang diperoleh pun terbatas. Sedangkan jika waktu yang terlalu lama, dikhawatirkan peserta akan lelah dan bosan atau sangat menyita waktu sehingga berpengaruh terhadap konsentrasi dan perhatian peserta. Yang kelima adalah pelaksanaan wawancara kelompok pada umumnya dilakukan beberapa kali tergantung tujuan dan kebutuhan proyek, serta pertimbangan teknis seperti ketersediaan dana dan apakah masih ada informasi baru yang perlu dicari. Yang keenam adalah wawancara kelompok sebaiknya dilaksanakan di suatu tempat atau suatu ruang yang netral, disesuaikan dengan pertimbangan utama bahwa peserta dapat secara bebas dan tidak merasa takut untuk mengeluarkan pendapatnya. Yang berikut adalah kegunaan wawancara kelompok. Wawancara kelompok sendiri memiliki beberapa kegunaan. Yang pertama, untuk merancang kuesioner survei. Nah, hasil wawancara kelompok atau DKT ini sangat mungkin bermanfaat dalam pembuatan kuesioner survei. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan baru yang perlu ditambahkan atau diubah yang tidak terpikirkan sebelumnya. Yang berikutnya, untuk menggali informasi yang mendalam mengenai pengetahuan, sikap, dan persepsi. Dari suatu studi yang menggunakan wawancara kelompok atau DKT, biasanya dapat menghasilkan istilah-istilah baru yang bersumber dari pengetahuan dan penafsiran masyarakat lokal. Yang ketiga adalah untuk mengembangkan hipotesa penelitian. Yang keempat, untuk mengumpulkan data kualitatif dalam studi, proses-proses penjajagan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan. Langkah wawancara kelompok. Yang pertama, memandu wawancara kelompok. Sebelum dilakukannya wawancara kelompok, diperlukan seorang pemandu yang terampil dan tempat diskusi yang netral atau sesuai dengan topik yang akan dibahas. Misalnya, topik yang ingin diangkat adalah mengenai perlakuan petugas kesehatan terhadap pasien, maka tempat diskusinya bisa menggunakan puskesmas.
Selanjutnya yang perlu dipersiapkan adalah mengenai pemilihan topik dan pemilihan kelompok. Nah, pemilihan topik ini sendiri disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai nantinya. Dan pemilihan kelompok disesuaikan dengan topik yang akan dibahas nantinya. Yang kedua adalah pelaksanaan. Dalam pelaksanaannya, seorang pemandu harus datang lebih awal ke tempat diskusi sebelum anggota lainnya datang. Kemudian dilanjutkan dengan pengantar dan perkenalan. Saat diskusi berjalan, pengamat pun mencatat dan mengamati jalannya diskusi. Kemudian yang ketiga adalah penyajian data. Hasil diskusi dapat disajikan dalam berbagai cara, tergantung tujuan diadakannya wawancara kelompok. Data dapat disajikan melalui transkrip verbatim, ringkasan diskusi, analisis isi, tabel penyajian, narasi, maupun penyajian tabel matriks. Pada kelebihan dan kekurangan wawancara kelompok. Kelebihan wawancara kelompok yang pertama yaitu sinergisme. Nah, yang maksudnya di sini suatu kelompok mampu menghasilkan informasi, ide, dan pandangan yang lebih luas. Yang kedua, manfaat bola salju. Komentar yang didapat secara acak dari peserta dapat memacu reaksi berantai atau respon yang beragam dan sangat mungkin menghasilkan ide-ide baru. Kemudian, data yang banyak. Karena wawancara kelompok melibatkan beberapa orang dalam sekali pelaksanaan, tentu saja data yang diperoleh juga beragam karena merupakan pendapat dari setiap anggota kelompok. Kemudian yang keempat, mudah dan murah. Pelaksanaan wawancara kelompok lebih mudah dan murah dilaksanakan dibandingkan dengan wawancara per individu. Kemudian kekurangan wawancara kelompok. Yang pertama yaitu wawancara kelompok terbatas untuk dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam dari seorang individu yang mungkin dibutuhkan. Hal ini disebabkan wawancara kelompok terbatas waktu dan memberi kesempatan secara adil bagi semua peserta untuk menyampaikan pendapatnya. Kemudian yang kedua, teknik wawancara kelompok mudah dilaksanakan tetapi sulit melakukan interpretasi datanya. Yang ketiga, wawancara kelompok memerlukan fasilitator moderator atau pemandu diskusi yang memiliki keterampilan tinggi. Hal ini sangat berpengaruh terhadap hasilnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini.